Dikatakan jika salah satu korban yang bernama Ragil Soekarno Utomo yang berusia 50 tahun alias Sinyo merupakan pemilik rumah yang sekaligus menjadi leseter usaha penitipan anjing dan salah satu binatang kucing. Lalu pembantu rumah tangganya yang dibunuh yang bernama Luciani. Dikatakan pelaku yang bernama Farhadinata atau disebut Aza baru bekerja sekitar 7 hari bekerja di shelter penitipan anjing dan kucing. Jadi kasus yang satu ini seorang pekerja yang menjaga salah satu untuk penitipan anjing dan salah satu binatang kucing. Diduga pelaku ini sakit hati lantaran dijanjikan gaji senilai 3,1 juta per bulan. Tapi di sewaktu sudah melakukan perjanjian yang namanya tanda tangan kontrak kerja, malah pelaku digaji hanya 1 juta per bulan. Dikatakan pelaku sakit hati dan merasa dibohongi oleh si korban. Dikatakan juga pelaku dilarang beribadah melakukan sholat Jumat oleh si korban. Bagaimana cerita kelanjutan dari kasus ini? Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Kalau udah siap sama kisah yang satu ini dan kasus ini, ayo kita bahas tetap di Tragis. Nah, sedikit informasi, lokasi penemuan 2 mayat membusuk tepatnya di Jalan Sulawesi, Kelurahan Kartatengah, Kecamatan Sunawetan, Kota Blitar. Kasus ini berawal saat itu tersangka melihat postingan salah satu Facebook tentang lowongan pekerjaan. Isi dari lowongan itu adalah pekerjaan serabutan serta tidak takut dengan binatang yang namanya anjing. Sehingga pelaku tertarik dengan salah satu pekerjaan tersebut dan pada saat itu langsung menghubungi nomor yang ada di lowongan pekerjaan itu. Muhammad Farhad, ayah pelaku, yang mengatakan anaknya mulai bekerja di shelter hewan itu pada 23 Desember 2023 lalu. Pelaku tertarik melamar kerja setelah melihat salah satu postingan di media sosial yang menunjukkan gaji yang menggiurkan sembari menyebut gaji tersebut yang ditawarkan itu mencapai 3 juta per bulan. Melihat tekad anaknya yang sangat bulat untuk bekerja, Farhad lantas mengantarkan anaknya ke rumah Sinyo, si korban tersebut, pada 23 Desember 2023 lalu. Saat itu dia diminta Aza untuk melihat lokasi tempat anaknya bekerja. Tetapi pas ayah pelaku mengecek lokasi tersebut, pemilik toko malah menyuruh ayah tersebut untuk pulang ke rumah saja. Dan kemudian korban mengatakan gak usah ditunggu bahwa anaknya akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari berlalu, kecurigaan pun mulai muncul dari si Farhad dan si istrinya. Beberapa kali kesulitan untuk menghubungi Aza. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp tidak ada balasan langsung dari si Aza. Dan kemudian baru dijawab setelah beberapa hari kemudian. Itu pun hanya dibalas dengan kata-kata yang cukup singkat. Dan bahkan pelaku tidak merespon WhatsApp tersebut dari si orang tuanya ini tadi. Merasa khawatir, Farhad kembali menghubungi anaknya yang bernama Aza. Untuk terakhir kali, sang anak hanya menjawab singkat kepada si sang ayah. Ia mengatakan kalau keadaannya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian setelah tidak ada berkomunikasi selama beberapa hari, menurut Farhad tiba-tiba Aza mengirim pesan pada ayahnya pada Sabtu 30 Januari 2023. Lalu pada saat itu ayah pelaku ini menanyakan bagaimana hubungan dengan bosmu.
di kota Blitar tersebut, pelaku mengatakan dia mengaku pulang tanpa pamit ke bosnya. Saat itu, Farhat tidak menaruh curiga sama sekali dengan anaknya ini. Lantas sembari menasihati anaknya jika hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh anaknya, melainkan harus berpamitan jika ingin keluar dari pekerjaan itu. Kemudian ayah pelaku juga berencana mendatangi kantornya dan meminta izin kalau anaknya untuk keluar bekerja. Nah, pada saat itu orang tua si Aja ini lagi-lagi tidak menaruh curiga kepada anaknya sama sekali. Bahkan percaya dengan perkataan si sang pelaku. Oke, sekarang kita masuk ke penemuan 2 jasad korban yang ditemukan di rumahnya. Awalnya bermula salah satu tetangga korban yang bernama Sulistyo mencium bau tak sedap dari salah satu rumah yang ada di sebelah rumahnya. Kemudian tetangga tersebut menelusuri sumber bau yang berasal dari rumah penitipan hewan tersebut. Lalu tetangga itu langsung mengecek rumah sebelah rumah yang ada di rumah Pak Sulistyo. Pada saat dibuka pintu tersebut, Pak Sulistyo ini melihat kalau ada satu orang dalam kondisi terungkup dan menimbulkan bau yang sangat tak sedap. Kemudian Pak Sulistyo ini melaporkan hal tersebut ke petugas kepolisian pada Rabu 3 Januari 2023 lalu. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari petunjuk-petunjuk untuk mengungkap kasus tersebut. Dari sana, polisi melihat ada 2 mayat yang sudah dalam keadaan tergeletak di salah satu rumah tersebut. Kemudian pihak polisi menemukan mayat pertama yang ditemukan di teras dalam keadaan terungkup. Sedangkan mayat yang kedua ditemukan di ruangan dapur dalam keadaan terungkup juga. Kedua mayat tersebut dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan aroma yang sudah tidak sedap lagi. Hasil penyelidikan petugas dapat diketahui bahwa sebelum kejadian Aja dari rumah tersebut meloncati pagar rumah korban. Lalu si Aja meminta bantuan kepada tetangganya untuk diantarkan ke terminal untuk pulang ke arah Lamongan. Saat itu tetangga yang dimintai tolong si Aja ini dibuat curiga dengan adanya bercak darah dari pakaian si sang pelaku yang dikenakan oleh si pelaku tersebut. Lalu si pelaku ini mengatakan kalau dia baru saja digigit oleh anjing yang ada di rumah penitipan hewan itu. Hal tersebut pun disampaikan oleh tetangganya tersebut. Lalu petugas kepolisian akhirnya dapat menemukan keberadaan si pelaku. Dan selanjutnya pelaku dan barang bukti yang diamankan di Polres Blitar Kota guna menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Pada saat itu, ayah pelaku baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah rumahnya didatangi tim Resmob Polres Blitar. Saat itu pula Aja dibawa ke Polres terkait kasus pembunuhan yang melibatkan majikannya. Ayah pelaku tidak menyangka si anak ini melakukan tindakan tersebut. Kata ayah pelaku, anaknya itu anak yang sangat penurut. Dia juga taat beribadah dan sosoknya sangat pintar di salah satu sekolahnya, yang dikatakan oleh si ayah pelaku ini. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 5 buah ponsel dan 4 buah ATM dan 3 korek api Zippo, serta menemukan barang bukti golok, dompet, earphone powerbank, dan 1 setel pakaian tersangka saat digunakan menghabisi kedua korban tersebut. Dengan beberapa fakta tersebut, Farhat meminta agar anaknya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Kami percaya dengan pihak kepolisian, hal-hal semacam itu pasti akan dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Ayah pelaku juga berharap hukumannya bisa diperingankan. Jelas bapak 4 anak ini sembari menyebut dirinya tidak bisa menyiapkan pengacara karena pada saat itu ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang kita masuk pembantaian korban tersebut. Suatu ketika Aja mengaku meminta izin kepada si pemilik usaha tersebut untuk sholat Jumat, namun tidak diperbolehkan untuk keluar. Tersangka berulang kali meminta izin keluar rumah, akan tetapi tidak juga diperbolehkan oleh si korban tersebut untuk keluar melakukan sholat Jumat. Korban tidak mengizinkan dengan alasan apabila ada pengganti si Aja ini untuk menggantikan dia bekerja
di rumah tersebut, maka si Aja akan diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat. Dari situlah muncul niat Aja untuk menghabisi majikannya. Ia telah berencanakan akan menghabisi nyawa majikannya pada Jumat 29 Desember 2023 lalu. Namun ia baru melancarkan aksinya dan membunuh korban pada Sabtu 30 Desember 2023. Aja membunuh majikannya yang bernama Sinyo dengan cara memukul korban menggunakan 9 parang hingga tergeletak di salah satu lantai. Pelaku memukulkan ke arah rahang Sinyo sehingga Sinyo terjatuh ke lantai. Selanjutnya pelaku memastikan kalau Sinyo telah meninggal dunia. Pada saat itu Sinyo masih bergerak, maka pelaku langsung memukul dengan menggunakan parang dan pada saat itu mengenai leher Sinyo hingga Sinyo meninggal dunia di lokasi rumahnya yang berada di kota Blitar itu. Usai membunuh Sinyo, Aja menunggu Luciani ketika itu sedang di kamar mandi. Saat itu si Luciani ini keluar dari kamar mandi. Aja pada saat itu mengikuti sang pembantunya ini dari belakang dan langsung memukul kepala Luciani. Kemudian pada saat itu Luciani ini terjatuh. Pelaku memukulnya berulang kali sehingga Luciani meninggal dunia di tempat rumah si majikannya itu. Setelah menghabisi nyawa kedua korban itu, Aja langsung kabur dari rumah tersebut dengan memanjat pagar. Setelah pembunuhan kedua korban, pelaku mengambil barang-barang milik korban dengan tujuan menghilangkan barang bukti. Pengakuan dari pelaku mengaku membunuh dua perempuan itu lantaran sakit hati. Pada saat itu ia mengaku tertipu dengan gaji yang diterima pada saat ia bekerja di salah satu penitipan hewan tersebut. Dan tak hanya itu juga, selain itu juga perkara dengan sholat Jumat. Aja mengaku kepada pihak polisi bahwa gaji yang diberikan oleh Sinyo ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Saat merekrut Aja, Sinyo mengatakan akan menjanjikan 3 juta per bulan. Di dalam kontrak tersebut diterima oleh Aja, tetapi gaji yang diterima hanya mencapai 1 juta per bulan. Kontrak yang diberikan oleh si Aja ini hanya 1 juta dan itu pun hanya sama bonus sekitar Rp225.000. Aja sendiri pada saat itu sebetulnya sudah mengajukan resign ke majikannya. Pada saat itu Sinyo tidak setuju, namun Sinyo tidak mengizinkan Aja meninggalkan shelter anjing tersebut karena menunggu pekerja baru yang menggantikan posisi Aja ini. Terkadang hal-hal yang mengenai uang itu bisa berpotensi karena masalah uang itu sangat sensitif bagi siapapun yang akan dirugikan dalam jumlah yang banyak ataupun dalam jumlah yang sedikit. Nah, atas tindakan tersangka ini, pelaku dijerat dengan pasal 340 terkait dengan kasus pembunuhan berencana dengan ancaman minimal 20 tahun penjara, maksimal penjara seumur hidup. Nah, kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Apabila kita sudah memiliki salah satu pekerjaan, setidaknya pekerjaan itu tidak bisa membuat kita kaya raya, tapi pekerjaan itu bisa membuat kita untuk bertahan hidup setidaknya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Kalau kalian suka sama video ini, klik tombol sukanya. Oke, jangan lupa Oke, jangan lupa Anjir, payah banget sih, malah nonton belum subscribe lagi.